Oke, bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat ya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya saya absensi dulu supaya saya mengetahui kehadiran Anda di sini. Ya. Yang saya sebut namanya bilang hadir yang keras. Oke. Aan, Adi Okti, Aditya, Ahmad Angga, Ahmad Danu, Al Hakiki, Anang, Arjun, Koirul Anam, Fahrul Rozi, Ilham, Irfan, Isnan, Lauren, Fahri, Rizky Kuncahyo, Rizky Fadila, Rowan, Saiful, Samsudin, Satrio, Slamet, Alfa ya, Sofian, Usman, Wahyu Lingga, Yuda, Cinta dia, Raka, Ahmad Tri, Agung. Oke. Kita yel-yel dulu biar semangat, jadi semuanya bisa berdiri. Berdiri dulu ya. Kita yel-yel dulu. Nanti kalau saya bilang SMK kalian bilang bisa. SMK satu kali lagi kalian bilang hebat. Ya. SMK bisa, SMK hebat. 10 TO3 jaya. Oke? Coba. SMK? Bisa. SMK? Bisa. 10 TO3? Jaya. Sekali lagi. SMK? Bisa. SMK? Bisa. 10 TO3? Jaya. Semangat ya? Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu alat ukur otomotif, alat ukur mekanik. Jadi satu alat ukur ini biasa kalian gunakan kalau misalkan nanti kalian jadi seorang mekanik, itu sehari-harinya pasti menggunakan alat ini. Alat yang fungsinya untuk mengukur benda kerja supaya nanti kalian mengetahui batas ukur, kemudian kalian bisa mendiagnosa apakah komponen yang kalian periksa itu masih layak digunakan atau harus diganti. Oke, di sini saya bawa alat ukurnya. Nanti akan saya bagikan per kelompok masing-masing. Nama alat ukurnya adalah vernier caliper. Nah, sebelum lanjut nih, alat ukur kalau di dunia otomotif itu disebut dengan measuring tools. Apa? Measuring tools. Di bahasa Inggris. Ya. Kalau di bahasa Indonesia kan adalah alat ukur. Yang namanya alat ukur berarti berfungsi untuk mengukur. Nah, yang jadi pertanyaan, kira-kira vernier caliper ini gunanya untuk mengukur apa saja? Mengukur diameter, panjang, apa? Kedalaman, ketebalan. Panjang bisa nggak? Bisa? Serius bisa? Bisa ya? Asalkan kalian tidak mengukur benda dengan panjang di luar batas vernier kan? Misalkan di sini tertera cuma 150 mm atau 15 cm. Berarti kalian tidak bisa mengukur benda kerja yang panjangnya lebih dari 150 mm menggunakan vernier caliper. Misalkan kok mau mengukur diameter palek mobil misalkan, menggunakan vernier caliper tidak bisa ya, kecuali palek mobil kalian diameter rata-ratanya adalah 10 mm. Ada? Nah, nggak ada. Tidak ada ya? Oke. Ini sudah jadi kelompok 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Ya. Silahkan per kelompok tunjuk satu ketua kelompok. Satu aja. Ya, yang tanggung jawab dengan kelompok kalian. Per kelompok, perhatikan, per kelompok silahkan ambil satu vernier kaliper di sini. Dari kelompok satu dulu. Silakan milih. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 6, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8, kelompok 9. Sebentar. Ya, silahkan verniernya dibuka. Dibuka, simpan. Vernier kalipernya dibuka. Kemudian kalian amati. Dilihat. Verniernya dilihat. Dari ujung depan sampai ujung belakang dilihat semua. Jadi tujuan kita belajar pada pertemuan kali ini adalah kalian mengetahui bagian-bagian dari vernier kaliper dan cara penggunaannya. Kita lanjut? Lanjut ya. Kita masuk pada namanya dulu. Kalian tadi sudah saya sampaikan namanya adalah vernier kaliper. Ini punya nama lain. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa Mas? Apa Mas? Jangka sorong. Jangka sorong. Terus apa lagi? Apa? Sebentar biar ingat. Sketmat, Pak. Sketmat. Jangka sorong, sketmat ya. Itu adalah nama lain dari vernier kaliper. Jadi nanti kalau kalian bon alat atau pinjam alat, kalian bisa menggunakan 3 nama tersebut. Tapi ada tapinya ya. Kita samakan saja persepsi kita untuk mengetahui alat ini adalah namanya vernier kaliper. Sampai nanti kelas 12 kalian menggunakan istilah vernier kaliper. Kenapa Pak kok nggak boleh sketmat, nggak boleh jangka sorong? Soalnya nanti kalau kalian buat di job sheet, di laporan praktek, itu menggunakan bahasa teknik semua. Ya. Jadi nanti penguji itu tidak tahu jangka sorong itu seperti apa. Sketmat ki sing koyo ngopo, tapi familiarnya adalah vernier kaliper. Jelas? Ada pertanyaan mengenai nama alat ini? Dan fungsinya sudah tahu semuanya ya? Berarti ada diameter, ada ketebalan, ada panjang, ada lebar. Satu lagi, sing lupa. Dalam. Berarti ada. Oke, kita masuk ke bagian-bagian dari vernier kaliper. Silakan kalau yang masih terkunci bisa dikendorkan. Terus kalian geser-geser. Digeser-geser. Udah ya. Kita fokus ke sini dulu. Yang bentuknya seperti cucuk burung. Ya. Seperti rahang. Ini namanya adalah apa kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang sudah tahu? External jaws atau rahang luar. Kalau rahang luar ini berarti fungsinya untuk mengukur diameter Kalau ketebalan Pak bisa nggak? Bisa ya. Panjang? Bisa. Kedalaman? Tidak bisa. Jadi misalkan seperti ini.
Nah, diameter itu berarti lingkaran ya. Lingkaran, bukan seperti ini. Ini bukan diameter. Bedakan ya. Diameter luar adalah sisi lingkaran yang ada di luar. Jadi kalian cara mengukurnya adalah seperti ini. Ataupun gini juga boleh. Ya, gini. Mengukur diameter luar. Katanya tadi bisa mengukur panjang, Pak. Bisa. Panjang. Bisa kan? Nah, mengukur panjang. Misalkan lagi ngukur ketebalan. Ketebalan juga bisa. Nah, ketebalan. Ini adalah eksternal jaws atau rahang luar. Fungsinya untuk mengukur apa saja yang di sisi luar, kecuali kedalaman. Jelas? Eksternal jaws jelas? Kita masuk yang bagian atas. Rahang yang lebih kecil dan posisinya ada di atas sisi dari vernier kaliper dan bisa bergeser. Ya, ini juga bisa bergeser. Kalau yang atas ini namanya adalah internal jaws atau rahang dalam. Fungsinya untuk mengukur diameter dalam. Kalau saya bertanya pada kalian, bisakah internal jaws ini mengukur panjang benda? Bisa tidak? Bisa nggak, Ham? Tidak bisa. Kalau mengukur ketebalan benda, bisa nggak? Tidak bisa. Kalau mengukur kedalaman? Bisa. Kedalaman loh? Bisa nggak? Tidak bisa. Yang bisa adalah mengukur diameter dalam. Contohnya Pak, seperti ini. Saya punya float chamber, apung-apung ya. Ini kan ada lingkaran di dalam. Nah, ini kalian bisa gunakan inside jaws untuk mengukur diameter dalam. Jadi seperti ini. Paham ya cara ukurnya seperti ini. Jadi bukan gini. Kalau seperti ini tidak maksimal nanti hasil pengukuran. Jadi harus menggunakan yang internal jaws atau rahang dalam. Lanjut. Kemudian ada satu lagi bagian yang ada di bawah. Ya. Ini fungsinya adalah untuk mengukur kedalaman. Namanya adalah depth measuring blade. Ya. Alat untuk mengukur, bagian untuk mengukur diameter dalam. Nah, misalkan ini kan juga ada ruang ke dalamnya, Mas. Jadi cara ngukurnya adalah seperti ini. Nah, gini. Atau enggak ini, kampas rem. Saya bawa kampas rem. Nah, ketebalan kampas rem. Jadi kalian posisikan verniernya seperti ini. Nah, gini loh. Dilihat ya, seperti ini. Mengukurnya seperti ini. Nah, ini mengukur kedalaman atau tinggi suatu benda. Nah, bukan kalian kalau mengukur objek seperti ini, ketebalannya jangan seperti ini ya. Jangan gini. Tapi seperti tadi yang sudah saya contohkan. Nah, seperti ini ada satu benda atau bagian yang seharusnya tidak diukur tapi ikut terukur. Jadi kalian tidak mengetahui batas servis sebenarnya dari kampas rem itu sendiri. Jelas? Dari tiga bagian ini, yang pertama apa tadi?
Eksternal. Yang kedua. Yang ketiga. Depth measuring blade. Oke, lanjut. Di sini ada 2 buah skala. Dilihat di vernier kaliper kalian. Skala yang pertama adalah skala tetap. Yang ini. Dari angka 0 sampai, kalau di saya ada 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 cm atau berapa milimeter? 15 cm berapa milimeter, Mas? 20 cm berapa milimeter? 15 cm, 20 cm berapa milimeter? 20 cm berapa milimeter? 200 milimeter. Padahal satuan sebenarnya dari vernier kaliper itu berapa? Apa? Sentimeter apa milimeter? Milimeter. Kita pakainya milimeter ya. Dari 0, ini bacanya skala utama atau skala yang tetap. Dari angka 0 dilihat sudah ketemu belum angka 0? Angka 0 di skala utama sudah lihat. Angka 0 strip ya. Strip 0 ini tetap dibaca 0. Baru ruas yang kedua dibaca 1. 1 apa? 1 milimeter. Kalau kalian nanti bacanya 0 ini dibaca 1, nanti sampai di ruas yang terakhir mesti punjul siji. Pasti kelebihan 1. Jadi 0 tetap dibaca 0. Jelas? Kalau misalkan ada di ruas ke 75, berarti bacanya berapa? Berapa? Berapa Samsudin? Berapa? Kalau ruas ada di 75 ya, berarti bacanya berapa? 70 berapa? 70,5 mili ya. 70,5. Kata Samsudin 7,5. Bukan 70,5 mili ya, tapi ya tetap 75 milimeter atau 7,5 sentimeter. Jelas? Nah, kalau skala utama ini gampang. Yang repot adalah skala yang berikutnya, yang bisa kalian geser. Ini namanya adalah skala geser. Setiap vernier kaliper itu memiliki skala geser masing-masing, ketelitiannya masing-masing. Coba kalian lihat di vernier kalian. Kira-kira di vernier kaliper kalian nanti. Di skala geser itu memiliki ketelitian masing-masing sesuai dengan vernier kalipernya. Coba kelompok 1. Di vernier kaliper kalian ketelitian berapa kira-kira? Ada tulisannya atau tidak? 0,001 in. Bukan yang itu, ini. 0,02. Nah, 0,02 ada gitu dok. Kelompok 2? 0,02. 5. 0,05. Kelompok 3? 0,02. Kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 6? Nah, bingung toh? 0,2. Di sini ada enggak? Mana? Tidak ada.
Berikutnya 0,05 mm. 0, 0,05. 8 0,5 9 mana? Itu biasanya 0, ini loh. Nah, diperhatikan Mas. Nanti nggak bisa. Sudah ketemu ketelitiannya masing-masing? 0,02, 0,05 itu adalah nilai perluas yang ada di skala geser. Kalau tadi di skala utama satu ruas nilainya berapa? 1. Kalau di skala geser satu ruas nilainya adalah ketelitiannya. Ada yang 0,02, ada yang 0,0. Sampai sini sebelum kita melakukan pengukuran ada yang masih bingung? Kalau masih bingung, kalau masih kurang jelas, ditanyakan. Dari bagian-bagiannya, dari fungsinya, dari skala utama, skala geser, inside, outside, JOS. Ada yang kurang jelas? Jelas tidak? Jelas. Kalau jelas kita lanjut ke pengukuran. Sudah siap? Ya. Saya punya beberapa benda kerja di sini. Nanti akan saya bagikan ke kalian dan kalian ukur secara mandiri per kelompok. Kemudian kalian kalau sudah mengukur digeser. Benda kerjanya muter setiap kelompok. Tapi nanti saya akan gini ya. Kita ngukur bareng-bareng dulu biar tahu caranya. Jelas? Kelompok 1 silahkan maju ambil benda kerjanya. Sembarang Mas. Kelompok 2 3 4 boleh 5 6 7 8 9 sembarang. Sudah? Sudah dapat benda kerja semua setiap kelompok? Silakan kalian tentukan sesuai benda kerja kalian masing-masing. Kalian mau mengukur diameter dalam atau diameter luar atau ketebalan atau panjang atau lebar, bebas. Ya. Bebas. Satu aja. Kelompok 1 mengukur apa? Ini diameter dalamnya aja. Diameter dalam. Nah, diameter dalam float chamber. Lihat. Diameter dalam float chamber. Ini diameter apa? Diameter luar pin piston. Ditulis Mas. Diameter luar pin piston. Diameter luar Dalam. apa? 49. Enggak, maksudnya diameter dalam apa? Nah, ini tidak perlu diukur diameter dalamnya. Jadi diameter luarnya aja. Ditulis di kertas ya. Diameter luar piston. Kayak gitu gini. Sini sama sini. Nah. Diameter luar. Diameter luar lahar ditulis di kertas. Diameter luar bos ditulis di kertas. Ukur apa? Nah, diameter luar sebentar Mas. 51 mm. Diameter luar gear starter ditulis ya.
Diameter dalam lahar, tulis diameter dalam lahar. Nah, kalau ini bukan ketebalan, panjang, panjang pegas katup, panjang pegas katup. Dah, ukur apa? Diameter as rasio, ditulis. Yang ini aja mas, yang ini. Nah, ditulis di buku. Oke. Ditulis dulu di buku masing-masing per kelompok float chamber. Float, ya benar. Float chamber. Ditulis dulu per kelompoknya, kalian ngukur apa namanya, kemudian ngukur diameter atau apa barang. Kalau sudah semua kita lanjut. Belum ke pengukuran. Ditulis judulnya dulu. Kalau sudah kita ngukur bareng-bareng. Mana? Katup tuh Pak. Katup ini bacanya. Pegas katup. Oh, ini Lebar pegas katup. panjang Pak. Oh, panjang sorry. Enggak gini ukurnya, masuk lagi di sini. Nah, nek kene gamblik toh. Sudah, yuk kita masuk ke prosedur yang pertama. Prosedur yang pertama, ya. Pastikan kalian sudah tahu apa yang mau kalian ukur. Sudah tahu toh? Yang kedua, silahkan kalian masukkan rahang dalam ataupun rahang luar ataupun depth measuring blade ke benda kerja yang mau kalian ukur. Dengan catatan kalian memasukkannya yang maksimal, jangan seperti ini. Misalkan gini kalian ngukuri. Nah, jangan seperti ini, tapi masukkan lagi ke dalam. Sampai benar-benar sisi yang mau kalian ukur ini ketutup semua sama vernirnya. Yuk dicoba. Jangan miring ya, harus lurus. Harus lurus, dicoba. Iya. Nah, geser. Hup. Bentar. Nah, yang satu megang, yang satu ngukur. Nah, betul. Oh, kok ada sini lagi. Udah? Coba Mas. Saya lurus. Ya, lurus. Kota kelompoknya kamu geser di tengah. Sudah? Sudah belum? Belum. Jangan gitu. Gini. Nah, baru dikunci. Sudah. Nah, jangan gini Mas. Ya Pak. Yang satu megang, dipegang. Nanti yang satu ngukur gini. Cet, baru dikunci. Ya, diulangi lagi. Sudah? Nah, seperti itu. Coba lihat. Masuk lagi. Oh. Ya. Kalau sudah dijepit, silahkan kalian kunci pakai locking screw-nya. Sudah? Kalau sudah dikunci, dilepas. Dilepas, benda kerjanya kalian taruh di meja. Sudah? Kalian sekarang sebentar, belum.
Nah, kalau sudah dikunci, dilepas, kemudian kalian langsung fokus ke vernier kaliper masing-masing dan kita mulai berhitung. Sudah? Kelompok 1 sudah belum? Kelompok 1 sudah belum? Sudah dijepit Pak belum? Sudah dilepas? Sudah? Nah, sudah. Yuk, kalian fokus ke vernier kalipernya. Yang pertama, kita harus menentukan skala utama. Saya singkat dengan SU. SU itu skala utama. Ngukurnya gimana, Pak? Bacanya. Kalian perhatikan ruas 0 di skala geser. Dicari dulu ruas 0 di skala geser. Sudah ketemu apa belum? Ruas 0 skala geser. Nah ini. Sudah ketemu mana? Ketemu? Ya. Kelompok 9 ketemu apa belum? Ruas 0 skala geser yang mana? Ruas 0 skala geser yang mana? Mana? Ini, Pak. Ruas 0 skala geser. Mana? Ini. Jun sama Loren tukar posisi. Tukar posisi. Samsudin pindah sana. Bawa kursi. Oke, lanjut. Cara menentukan skala utama, kalau kalian sudah tahu mana ruas 0 skala geser, silahkan kalian cari skala utama, ruas skala utama, ya, ruas skala utama yang sudah dilewati ruas 0 skala geser. Mudeng pra. Ini perhatikan ruas skala utama yang sudah dilewati ruas 0 skala geser. Coba dicari, kemudian dari ruas skala utama ini kalian dihitung sampai ruas keberapa. Coba dicari. Saya tak keliling. Dicari dulu, Mas. Dicari ruas skala utamanya sudah ketemu apa belum? Dikunci, kalau sudah diukur dikunci. Nah, itu diletakkan dulu. Sudah, ngukurnya di sini nggak apa-apa. Nah, serasa dulu. Skala utamanya dicari. Nyari skala utama adalah ruas skala utama yang sudah dilewati ruas 0 skala geser. Ruas 0 skala geser mana? Ini, Pak. Ini, Pak. iki. Oh,
Ruas 0 ini sudah melewati ruas keberapa di skala geser? Dihitung dari 0 sampai ke berapa ruas? Hitung dulu. Ketemu? 12. Mana? Ini, Pak. Mana ruasnya? Ini. Hah? Ini loh Mas, ruasnya loh Mas. 0 ini. Ini. Bukan ini, Oh, tapi yang ini. 0. Nah, 15. itu loh ruas 0 skala geser. 15. 15 ditulis dulu SQ-nya. Ketemu? Mana? Ruas ke berapa? 50. 50? 51, 50, 2. Ditulis SQ-nya 52. Ketemu? 30. Berapa? 30. 30 berapa? Kan masih ada satu ruas ini. Ya. Tadi dihitung. Dihitung. 31. 31. Tulis. Ketemu? 2. Jangan 2,1, 21. Ini toh. Nah, 21 benar. Ketemu? Mana? Berapa itu berarti? Ruas ke berapa? Ya. Ruas ke berapa? Berapa? Gini loh. 0, 1, 2, 3 sampai ruas yang sudah dilewati angka 0 ini ruas ke berapa? 11. 11. Bukan 11 Mas, 11 ini. Nah, cari sih. Ketemu berapa? 12, Pak. Oke. Ketemu mana? 3 cm,7 mili. Jangan senti. Mili. 3 mili, 30. 30 mili, Bukan mil. 30,7. Enggak usah tambahin koma. 37. Ruas ke berapa? 30. 30. Berapa? Ini 7 mili. Kok 7 toh? Maksudnya ya. Di sini 30. Ya. 31, 32, 33, 34, 35, 6. 36. Kan belum sampai ke 37. Berarti tetap 36. 6. Ketemu? Berapa ruas ke berapa? 15. Ya. 15. Sudah ketemu ruas ke berapa? Berapa? Ditulis di buku masing-masing. Sudah, silakan tambah 0,00. Misalkan kalian tadi lurusnya di ruas ke-37, berarti ditambahin 37,00 milimeter. Ditambah 0,00 milimeter. Mas, kalau misalkan ruas 0 skala geser ini kurang lurus dengan ruas skala utama, misalkan gini ya. Nah, misalkan kalian ketemu seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima, gini. 1, 2, 3. Jangan masuk ke 4 ya. Tetap dibaca 3 karena belum sampai ke ruas ke 4. Kalau kalian nemu seperti ini. Sudah ketemu semua? Ada yang belum paham?
Ada yang belum paham? Pokoknya mencari ruas skala utama itu adalah ruas skala utama yang sudah dilewati ruas 0 skala geser. Pokoknya ini ruas 0 skala geser melewati ruas skala utama, berarti itu hasilnya. Walaupun nanti di ruas ke 45, berarti kalian nulisnya 45,00. Jelas? Lanjut. Lanjut yang skala geser atau saya singkat dengan SG. Cara mencari skala geser adalah, diperhatikan, cara mencari skala geser adalah ruas mana yang paling lurus antara skala utama dan skala geser jika ditarik garis dari atas ke bawah. Jeret. Nah, itu berarti yang harus kalian baca. Oke, silahkan cari dulu ruas skala utama dan skala geser yang paling sejajar, yang paling lurus. Misalkan gini. Nah, misalkan ketemu garis lurus seperti ini, dipaleti sik, ditandai dulu pakai tangan. Kalau ketemu ruas yang paling lurus, digolek yang paling lurus. Gimana? Kalau yang sama, yang sejajar. Kalau nol tetap nol. Kalau nol nanti bacanya tetap nol. Ruas ke 0. Nah, ini kan ruas ke 0. Yang sebagai patokan skala gesernya ya. Kalau tadi kan skala utama, sekarang skala geser. Ruas skala geser. Yang paling lurus dengan skala utama itu ruas keberapa? Dihitung. Ini, bentar. Kamu enggak? Nah, jangan ya. Kalau sudah ngukur tadi ketemu skala utamanya berapa, oh dilepas. Jangan dilepas. Ininya jangan dilepas ya. Jangan dilepas sebelum kalian menentukan skala hasilnya. Jangan pernah melepas locking screw-nya. Ketemu yang paling lurus? Nol. Nah, nol. Apa itu ditulis? SG sama dengan sini. Terus bang. Ketemu nggak? Dua. Mana? 52 mm. Sebentar, skala gesernya. Skala geser yang paling lurus yang mana? Nol. Yang nol? Ya, nol pak. Nol semua atas bawah pak. Ini lurus. Ada yang lebih lurus loh. Ini lurus. Ini lurus, ini lurus, ini lurus. Ya kan? Nah, yang lurus ini ruas keberapa dihitung dari sini? 0, 1, 2, 3 sampai sini ini ruas keberapa ditulis di SG. Ruas gitu. Ruas keberapa? Mas, ditulis ruas keberapa gitu ya. Kalau sudah ketemu ruas yang lurus, silakan kalian tulis ruas keberapa di kolom tulisan skala geser. Temu? Sama nol ini tapi paling lurus ini. Nah, berarti kalau di ruas 0 tetap ditulis 0. Ruas ke 0. Gimana? Lah, kalau di 3, kalian hitung dari sini 0, 1, 2 sampai ke angka 3 ini ruas keberapa? Ditulis. Ini udah lurus semua. Ini 0. Yang lurus angka berapa? 0. 0. Kalau lurus angka 0 tetap ditulis ruas ke 0. 1 sama 2 kan 0. 2
Ya. Cecek. Berarti yang 0. Ya. Yang depan dulu yang dicari. Kalau yang depan paling lurus berarti yang depan yang dipakai ruas ke 0. Ya. Ditulis ruas ke 0. Sudah? Ruas ke berapa? Yang mana? Kalau yang 0 kan Enggak lurus. enggak lurus. Yang pas di mana? 9. 9. Nah, berarti dibaca dari sini, Mas. Ruas 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai angka 9 ini ruas ke berapa ditulis? Nek ruas 0 tulis 0. 0. Nek ruas 9 berarti 9 kali 2 aja. Berapa? 0 kali 9, Pak. Yang dipakai yang 0. Yang pertama tadi. Berapa? Ketemu yang lurus? 6. 6 ki ini loh. Iya toh? Bukan angka 6. Nek 6 berarti 12. Ketemu? Yang dihitung garis yang panjang atau garis yang pendek? Yang paling lurus meh kue pendek apa panjang tetap itu yang dipakai. Misalkan yang ini berarti yang berapa yang lurus? 7,5. 7,5. Di ini. Berarti kamu diukur dulu dari sini sampai ke sini itu berapa ruas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai sini ini ruas ke berapa? Itu ya. Dicari dulu. Ketemu? Yang paling lurus ketemu? Sudah. Ruas ke berapa? 23. 23. 33. Hah? 33. 33 berarti di berapa? Mana? Ini gila. Ini Ya. di sini. Ya. 33. Ya. Di ruas 33 ya. Tulis. Sudah ketemu semuanya? Ruas keberapa yang paling lurus sudah ketemu? Sudah ditulis? Terus kalian kalikan, dikali ketelitiannya. Dikali ketelitiannya. Yo, ketelitian vernier kaliper kalian masing-masing berapa tadi? Kalau ketelitiannya 0,02 kalikan 0,02. Kalau ketelitiannya 0,05 kalikan 0,05. Silakan. Ini vernier saya ya. Ini vernier saya loh. Sudah? Silakan kalian kalikan. Misalkan tadi di ruas 0, ya. Ruas 0 dikalikan 0,05 sama dengan 0. Tulis 0,00. Bukan 05. Ya, ditulis 0,00. Berapa? Tadi ruas ke berapa? Ruas ke 36, Pak. 36. Terus ini nggak usah ngapain banyak-banyak, satu aja. Kamu ngukurnya tadi kedalaman apa diameter apa lebaran? Diameter dalam. Yang ini corek dulu aja. Ini apa? Ruas ke 12 kali 0,5 sama bukan 0,5, 0,05. 0,5. Jadi gambarnya 0,06. Kok 0,06? 12 dikali 5 piro? Ya? Nah, benar. Enggak tambahin 0 lagi kan? 0-nya 1. 0,00. 12 dikali
0,05, 0,9. Ya. Tenang nih. Ini di sini. Coba. Sulit bro. Angel deh pak. Susah. Teknik kok gampang. Iya. Oke, lihat. Ketemu belum? Kelompok 9 ketemu belum? Nol. Berapa? Nol. Oke, 0. Ketemu? Tadi ruas ke berapa? Tadi ruas ke berapa yang lurus? Hah? 0. Dikalikan 0,05 berapa hasilnya? Dikalikan 0,02, sorry. Berapa? 0. Ditulis. Ketemu? Ketemu apa? Berapa? 0,6. Ya, sip. Ketemu? Berapa? Oke. 0,00, Mas. Ketemu? Berapa? Di silent, Mas. Berapa? 15 kali 0,2? 15 kali 2. 0,02, Mas. 0,02. Nolin. Nah, berapa? 15 dikali 2? 30. Nah, berarti 0,30. Sudah ketemu semua? Sudah. Kita tarik kesimpulan sekarang. Skala utamanya tadi berapa setelah tambahkan 0,00? Ditulis yang lurus. Ditulis dulu. Skala utamanya berapa? Ditulis lagi. Nah, benar. Skala utamanya tadi berapa ditulis? Ditambah dengan skala gesernya tadi berapa? Diperhatikan ke sini dulu. Koma harus lurus dengan koma. Misalkan ini saya ya, hasilnya 0,6 skala geser. Tak tambah ke ini Mas. 0,6. Ya? Jelas? Ditulis dulu. Koma harus lurus dengan koma. Sudah? Kalau sudah, kita jumlahkan, ditambah. Ketemu nanti hasilnya. Nih. Sudah dijumlah. Kalian tambahkan ketelitiannya. Berapa? Apa ketelitiannya? Satuan ukurnya? Satuan ukure. Satuan ukurnya milimeter. Ketemu Mas, ini jawabannya. Nah, panjangkan prosesnya. Dan ini wajib kalian kuasai. Kelas 11, kelas 12, sampai ujian praktek kalian menggunakan alat ini. Jadi kalau sekarang kalian tidak paham, tidak mudeng, tidak dong, ora dong selamanya. Ya, perlu pengulangan atau tidak? Perlu ya. Saya ulang satu kali lagi, kemudian nanti kalian ngukur benda kerja yang berbeda. Jelas? Oke. Cara ngukurnya, silahkan kalian cari SU-nya dulu. Cara mengukur SU adalah dibaca. Ini dibaca. Ruas skala utama yang sudah dilewati ruas. Sudah bisa mencari ruas skala utama? Sudah bisa semua? Pokoknya intinya cari ruas skala utama itu yang sudah dilewati ruas 0 skala geser. Nah, itu langsung dibunderi. Kemudian nanti misalkan kalian ketemu ruas keberapa, ditambah 0 untuk memudahkan nanti di penjumlahan.
Setelah skala utama kalian ketemu, jawabannya kalian simpan, kalian lanjut cari skala geser. Skala geser carinya adalah ruas mana antara skala utama dan skala geser yang paling sejajar. Kemudian dihitung dari ruas 0 sampai ruas yang sejajar, itu ruas keberapa. Jelas? Misalkan ketemu ruas ke-12, kalian kalikan dengan ketelitian vernier kaliper masing-masing. Di saya 0,05 berarti tak kalikan 0,0. Hasilnya 0, baru kita tarik kesimpulan. Kalian cari hasilnya dengan menjumlahkan skala utama dengan skala geser. Dengan catatan koma harus lurus dengan koma. Kemudian dijumlah, nanti akan ketemu hasilnya. Jangan lupa kalian cantumkan satuan ukurnya. Jelas? 11,60 mm itu sama dengan 11 berapa sentimeter berarti? Berapa? 1,16 cm. Belum masuk 11 cm. Jelas? Mudeng mumet? Mumet ya? Hitung-hitungan ki ya ono mumet ya. Tapi nanti kalau kalian sudah bisa gampang, ngukurnya luwih gampang meneh, Mas. Tapi ini tak beri yang sulit dulu. Ya, nek sing sulite iso apa meneh sing gampang? Kan gitu. Oke ya. Sekarang benda kerjanya kalian geser ke kelompok sampingnya. Sebentar. Kelompok 1 pindah ke 2, 2 seterusnya, 9 kembali ke 1. Geser. Nah. Geser. Sebentar. Jangan diukur dulu. Sudah dapat semua? Sudah? Oh, belum? Geser. Nah. Ya. Sekarang tanya kelompok sebelum yang mengukur benda kerja yang ada di kalian, mengukur apa biar sama? Kedalaman atau ketebalan? Jangan hasilnya, nanti kita akan bandingkan hasilnya. Ya. Tapi jumlahnya banyak nih, salah itu. Gini. Skala utamamu tadi berapa? Skala utama 4. Ini. Ya. Ini ya. Skala utama kan di ruas keberapa tadi? 46. Ya. 46,00. Skala geser tadi ruas keberapa? Ruas ke-36 dikalikan ketelitiannya. Ketelitiannya piro wi? Berapa? 0,02. 0,02 sama dengan berapa? 36. Piramu? 3 kali 36 70 0, ini toh? ya 72. Berapa? 0,72. 0,72 bukan 7,2. Nah, kalau di sini salah seterusnya. Ya. Kan gini, Mas. 0,72. Hasilnya sama dengan 46,00 ditambah 0,72 sama dengan 46,72 mm. Iki sing bener. Oh, ini hasilnya ini, Pak. Iya, hasilnya ini. Hasilnya iki. Ya. Sudah diketahui ngukur apa? Sekarang kalian silahkan boleh mengukur. Diukur. Belum tentu kelompok sebelumnya itu benar, ya. Jadi silakan diukur dulu.
Bukan, yang ada sisinya. Nah, Kalau hasilnya sama ya berarti bener. ini sama kok sama ya tadi Pak 21 Pak. Yang mana? 21 juga. Oh, enggak. 31 sama Mas. Boleh. Ya. Itu ya skala utama. Skala gesernya berapa? Yuk cepet-cepetan yuk. Sama mas, sama semua. Oke mas, ntar ada pertanyaan dari teman kalian. Kalau ngukur diameter dalam, itu yang diukur pakai skala yang mana? Jadi gini ya, kalau misalkan kalian mau ngukur ketebalan, diameter dalam, diameter luar, kedalaman, panjang, lebar, sama ngukurnya. Seperti ini semua. Teknisnya sama. Cuma pengambilan, pengukuran benda kerjanya yang berbeda. Jelas ya? Lanjut. Nggak diukur. Nggak usah diukur. Kalau ini diameter luar. Diameter luar. Yang ini. Dalamnya nggak usah. 31. Gimana? Kalau 31 Pak. Ini bukan 40. Ini bukan 20,00. Iki ruas mas. Kalau ruas jangan tambah koma. Oh, Kalau ruas 20 ya tetap 20. Nah, iki ruas 2000 gak ada 2000. dari 20 ya. Nah, baru 0,4. 0,40. 0,40. Nah, kalau di sini salah, otomatis yang gini ya salah. Harusnya 0,4. 31,4. Bisa kan? Nah, nanti akan kita tarik kesimpulannya. Yuk, ada yang belum ketemu? Masih proses? Ini baru skala utama Pak. Oke. Ditambah 0,0. Ya. Itu sama ya biasa Pak. 31 Pak. Hitungnya. Mana? Hitungnya gimana? Koma lurus dengan koma. Oh, di belakang Pak. Ya, silakan. Berarti tiganya apa Pak? Ini Pak. Gimana? Tiganya di sini. 31,40. Satuan ukurnya apa? Satuan ukurnya. Satuan ukur yang mana Pak? Satuan ukurnya itu loh. Iki 31,40 cm apa desimeter apa kilometer. Nah, ditulis sekalian. Iya. Selikur. Mana? Ini. Sambil diorek-orek biar jelas. Skala utamanya berapa, skala gesernya berapa. Untuk skala gesernya di passing. Skala utamanya berapa? Ketemu belum? 1. Hah? 1. Berapa? 1. Berapa? 21. 21. Oke. 21,00. Sambil ditulis. 21, skala gesernya sekarang ruas ke berapa yang lurus? Sebentar. Berapa? Ya. Nah, itu ruas ke berapa?
Ini ruas keberapa ini? Dihitung dari sini. Kalau ininya beda, hasilnya tetap sama. Yang penting perkaliannya, Mas. Kalau kamu misalkan pakai vernier sing 0,02 kok dikalikan 0,05, hasilnya sing salah. Gitu ya. Jadi kalau kelompok sana pakai yang 0,05 dengan hasilnya, ya biarkan dengan hasilnya. Tetap berbeda dengan ini. Nanti kalian tahu kesimpulannya. Skala gesernya berapa? Ya enggak. Masih ada yang paling lurus. Ini 1, 2 gini. Ya, Di 1. bukan 0 tetap 0. 0 berarti ini satunya. Nah, 1, 2, 3, 4. Yang mana yang lurus? 8, 9. Ini toh. Iya ini. Nah, ki ruas ke piro ki? Ruas ke berapa? 14. Dikalikan dengan ketelitiannya. Ini ruas ke 06 tuh Pak. Nomor ruas ke 6. Bukan ruas ke-6. Ruas 0,6. Dihitung dari sini ruas ke berapa sampai sini? Oh sing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau kamu carinya skala geser, yang ya dipakai skala gesernya, bukan skala utama. SG ini sing ini gitu. Gimana? SG sing ini gitu. Ya, Sing 0,6. bukan 0,6. Ini ruas ke berapa? Ruas ke berapa, Bi? Bukan ke 6, nek 6 itu ini. Oh, 2. Kok 22? 12. Sing sini gitu Pak. Hmm? Sini gitu. Yang ini. Oh, sini. Kamu cari apa dulu? Skala geser atau skala utama? Skala geser. Skala geser, ruas SO dan SG yang sejajar. Yang sejajar sudah ketemu. 6. Yang ini. Sekarang dibaca di angka 6 ini ruas keberapa? Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ruas ke-12. Oh iki. Nah, ruas ke-12 dikalikan ketelitiannya. Nah, berapa hasilnya? 0,6. Ya mungkin. Tapi ini skala utamanya berapa tadi? Kalau utamanya 46. 48. Nah, sekarang lah ini tinggal ditarik hasil. Ini bukan, ini 6. Terus benar? 6. Nah, oke. Sekarang hasilnya. Hasil. Nah, ditambah. Koma harus lurus dengan koma loh. Tambah. Kilo lurus ke komane lurus. Nah, itu kan tinggal digeser ke ini. Kenapa? Ini Ininya aja. 6 gini. Ini 6. Bukan, nggak gitu. Gimana Pak? Gini loh. Lurus ke koma wae. Salah kok. Komane podol. 48,00 ditambah 0,6. Nek ini kok salah, orang lurus karo koma, nanti hasilnya salah fatal. 48,60. Satuan ukurnya apa? mm. Udah ketemu. Sama enggak? Untuk bilangan Iya. kalikannya ini. Nah, 24 kali 0,02 berapa? 24 kali 2 48. 48 dan 0,48 nah selesai. Nah, iya. Terus ditambah E 21,00. Syaratnya koma harus lurus dengan koma. Berapa berarti? Coba yang lurus. Ini ditulis lagi. Dua. Ruas kedua. Ya. Nah, ruas kedua kalikan dengan ketelitiannya. Ketelitiannya berapa? 0,05. Berapa berarti? 0,1. Sama dengan 0, bukan 0,01.
1. 1. Tambah E 36,0 berapa? 36. Hasilnya berapa? Nah, ini benar. Nah, sip. Ada yang belum ketemu kelompok berapa? Gimana ya kelompok 1? Gimana? Jumlahnya Nah, Pak. itu ukur panjang. Ya. Udah. Beda. Udah. Ya. Skala utamanya berapa? 149. 100. Salah nih 149. Ini ruas 0 loh. Ini sudah melewati ruas skala utama keberapa? Bukan yang ini, tapi yang ini. Yang dihitung yang ini Pak. Iya, ini bukan ruas ini. Oh, Ini bidang ukurnya. 100. Berapa? 152 Pak. 150 satu belum masuk kedua. Iya toh? Mbak. Hah? Kurang Ruas ke 151. Kan ini ruas 0 ini loh. Ini belum melewati 152. Berarti kamu ambilnya 151. 0,0 ditulis skala geser, skala utama SU sama dengan 150,00. Sekarang skala geser SG, ruas keberapa yang paling lurus? Ditunjuk dulu. Mbak. Mana? 5. Ini. Ya. Sekarang dihitung dari sini sampai sini. Ini ruas keberapa ini? Ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25. Ditulis ruas ke 25. Seperti itu loh. Ruas ke 12. Tapi ini 25. Dari sini ya Pak. Ya, tambahin ruas. Ditulis ruas. Ruas. Ruas ke benar. Kalikan ketelitiannya berapa? 0,0. 35 kali 0,02 berapa? 7,0 Pak. Kok 7,0? 0,7. Tulis ini sama dengan 0,7. Nah, ini hasilnya SG ini gie. Ya. Sekarang hasil sama dengan 150,00 ditambah 0,7. Komanya harus lurus dengan koma. Ya, 0,7. Ditambah sekarang berapa berarti? 0,05 satuannya. Selesai. Ya. Perhatikan. Mana? 50,66. Sudah ketemu semua? Ada yang beda sedikit? Beda ya? Kelompok 9 belum ketemu. Kelompok 9 belum ketemu. Sudah? Sudah semua? Sudah semua? Sudah. Sekarang Vernernya ditutup. Dikemas lagi. Kita tarik kesimpulan dulu.
Sudah? Jadi, Mas, diperhatikan. Semakin kecil ketelitian vernier kaliper kalian, akan semakin akurat pula hasil ukurnya. Ya, berarti kalau misalkan pertanyaannya ketelitian vernier kaliper 0,05 dan 0,02 lebih teliti yang mana? 0,02. Oke, itu ya. Kemudian dalam pengukuran itu perlu akurat, fokus, dan teliti. Kalian geser koma saja, nanti hasilnya akan berbeda. Kalian lupa nulis tambah 0,00 juga nanti akan merubah hasil. Jadi koma ini harus lurus dengan kalian salah perkalian juga nanti hasilnya akan salah. Jelas? Paham ya? Oke. Untuk pertemuan yang berikutnya kita akan belajar alat ukur lagi yang lebih teliti lagi. Namanya adalah mikrometer. Jadi bukan mili lagi, tapi masuk ke mikro. Di atasnya mili. Lebih teliti lagi. Sebelum saya tutup, ada yang ingin bertanya mengenai vernier kaliper? Tidak ada? Kalau tidak ada, nanti setiap ketua kelompok alatnya kembalikan lagi ke sini, kemudian berikut dengan benda kerjanya. Mari kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.